idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu. Kalau si kafir yang sudah jelas dijamin masuk neraka, siapa itu maksudnya? Tabat syada abi lahabin wa tab. Yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada. Azabnya diringankan setiap hari Senin karena dia senang menyambut kelahiran Muhammad. Karena waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab senang karena punya keponakan baru, adiknya sudah meninggal, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Abuya Humaydi Aryani, Al-Mukarram Kiai Saiful Hadi, Kiai Sayuti, para habaib, para alim, para ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, semua yang hadir ini insyaallah diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita sebut namanya, maka di akhir namanya disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Dua yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, sallallahu, Allah bersolawat kepadanya. Betul? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang bahwa Allah bersolawat kepadanya? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Allah bersolawat kepadanya? Allah pasti menurunkan rahmat, Allah pasti menurunkan barakah. Maka pada malam hari ini kita berkumpul karena Sayyidina wa Maulana Muhammad. Malam ini acaranya tidak pakai baleho, betul? Malam ini acaranya tidak pakai undangan. Apa malam ini ada pembagian sembako? Apa malam ini ada diundang pakai uang, pakai amplop, pakai oleh-oleh, pakai cenderamata? Semua yang datang ini karena hatinya terikat kepada pemimpin segala kalbu, pemimpin segala ruh, pemimpin segala jasad, pemimpin segala makhluk, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu tubuh yang terdiri dari kepala, otak, sumsum, tulang, darah, kaki, bulu, kuku, di dalamnya ada ruh. Ada yang dalamnya tidak ada ruh, jenazah. Semua yang ada hadir malam ini di dalam jasadnya ada ruh. Dan pemimpin segala ruh, Sayyidul Arwah, Sayyidul Kaun, Sayyidul Thaqalain, semuanya bersimpuh sujud kepadanya. Dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, Allah bersalawat kepadanya. Wasallam, Allah mengucapkan salam kepadanya. Apa kata Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jugalah salam yang kita katakan kepada orang yang ruhnya memimpin, terikut, terpimpin kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad, yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tak layak diucapkan kepadanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kenapa? Karena ruhnya tidak mengikut kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan Allah kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kalau tidak ada ucapan itu, maka ucapan di ujung namanya tidak sampai wasallam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, enggak sampai wasallam. Tapi karena salawat tidak sempurna tanpa salam, maka kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rohnya mengikut kepada Nabi Muhammad, kita katakan kepada dia Assalamu alaika. Perempuan Assalamu alaiki. Dua orang Assalamu alaikuma. Lebih dari tiga orang Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Maka orang yang mengucapkan salam itu mendapatkan balasan. Kenapa? Karena ruh Abdul Somad juga ikut dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang ruhnya tidak percaya, yang tidak mengikut kepada Nabi Muhammad, maka tidak diucapkan assalamu alaika untuknya, cukup dikatakan good morning kalau kebetulan pagi. Kalau kebetulan baru datang, welcome. Well bagus, come datang. Datangnya bagus, pulangnya mampus. Tidak begitu doa orang beriman. Tidak akan diterima siapapun sebelum dia mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pahamlah adik-adikku sekalian. Kenapa Ustaz tidak sebut anak-anak? Karena saya terlalu muda. Muda dan tua tidak dilihat usia. Muda dan tua dilihat kepada kemuliaan dan sikapnya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orangnya tua, tapi kalau dia memuliakan Nabi, maka dia senantiasa muda. Walaupun dia masih muda, tapi kalau menghinakan Nabi, tak percaya kepada Nabi, maka sesungguhnya dia tua, tidak ada semangatnya, tidak memandang kepada masa depan. Orang yang bersama dengan Nabi tidak akan diazab Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Kata siapa? Wa ma kana Allahu, lupa pula ayatnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mungkin menurunkan azab wa anta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihim, selama dia berada di tengah kamu. Jasadnya mungkin tidak ada bersama kita, tapi ruhaniyahnya, semangatnya, spiritnya, maka sesungguhnya berada bersama kita dalam pembacaan maulid yang dibacakan tadi. Hati kita begitu dekat dari Banten. Banten ini kan? Ya. Takutnya salah. Dari Banten ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah 9.000 km. Yang tak percaya silakan ukur sendiri. Semua yang hadir malam ini insya Allah diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, akuilah kami sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa hebat apa tidak? Apa hebatnya? Dia punya tongkat, dipukulkannya berubah menjadi jalan. Dipukulkannya ke Laut Merah berubah menjadi jalan, terbelah kataudil azim, sisi kanan kiri seperti gunung yang besar, sehingga lewat Bani Israel menyeberang Laut Merah menuju Palestina. Berapa orang Bani Israel yang lewat ketika itu? 600.000 orang lewat ke Laut Merah. Abdul Somad mau menyeberang Laut Merah susahnya minta ampun. Dari depan mobil kemari dipukulkan 2 kali tongkat baru bisa lewat. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang-tukang sihir. Saharu ayunan nas, dia menyihir mata manusia.
mereka lemparkan tali-tali. Yang terbayang, yang terlihat adalah ular-ular. Dipukulkan Nabi Musa tongkatnya, fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba dia menjadi ular yang besar. Lalu ular Nabi Musa memakan ular-ular kecil tukang sihir seperti makan bakwan. Ada yang berubah jadi ular. Tapi Nabi Musa alaihi salam ingin membawakan sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Datanglah Umar bin Khattab membawa selembar kitab Taurat. Ketika itu banyak Yahudi di kota Al-Madinah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Mereka punya Taurat, mereka bawa lembaran Taurat. Nabi bertanya, apa itu wahai Musa? Apa itu wahai Umar? Kata Umar, ini lembaran Taurat yang dibawa oleh Musa. Nabi memanggilnya, mari lembaran itu. Disobek oleh Nabi. Wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia pasti ikut aku. Nabi Musa seandainya hidup hari ini, pasti dia akan ikut Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ustadz nggak boleh melebih-lebihkan satu nabi dengan nabi yang lain. Nabi-nabi itu sama di hadapan Allah. Nabi Musa hebat, Nabi Muhammad juga hebat. Ustadz Somad nggak boleh melebihkan Nabi Muhammad daripada Nabi Musa. Yang melebihkan Nabi Muhammad daripada Nabi Musa bukan Abdul Somad, bodoh. Allah kalau manggil Nabi Musa, dia panggil namanya, ya Musa. Allah kalau manggil Nabi Isa, dia panggil namanya, ya Isa. Allah kalau manggil Nabi Yahya, dia panggil namanya, ya Yahya. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak panggil namanya, dia panggil kemuliaannya, dia panggil gelarnya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi dari cara memanggilnya, dari cara menyebutnya. Itulah kehebatan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Allahu akbar. Lanjut terus, takbir. Apa kabar jamaah? Sehat semua? Saya ceramah itu seperti orang ngamuk atau marah-marah? Enggak, memang gayanya begitu. Gara-gara makan gerem, jadi bawaannya geram. Itu artinya gerem. Mudah-mudahan jamaah semuanya sehat walafiat. Masya Allah, para habaib, para kiai. Oh ternyata saya nggak boleh ngeliat ke belakang. Kalau ke belakang mikrofonnya bunyi. Khadimul hadi, khadim pelayan, al-hadi, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadi ada konteksnya, bisa juga Nabi Muhammad karena dia membawa hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini semuanya adalah pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Al-Khairiyah setiap malam Jumat buat pengajian, membaca maulid, bersolawat. Hati umat diikat dengan pengajian, hati umat disatukan dengan menyebut nama yang menyatukan segala umat manusia, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Buahnya di bulan Maulidur Rasul, orang bisa datang berkumpul. Malam ini ibu-ibu perjuangannya luar biasa. Kenapa Ustaz ibu-ibu? Karena sinetron mereka melayang 2 sinetron malam ini.
Bapak-bapak juga perjuangannya luar biasa. Berapa yang gagal main gaple malam ini? Bapak-bapak juga luar biasa. Berapa yang tidak nonton YouTube malam ini? Berapa yang dari tadi berdoa kepada Allah? Apa doa mereka? Yang paling mereka takutkan adalah ada kelapa yang jatuh. Tapi mereka bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan pernah sombong panitia berkata kita berkumpul malam ini karena panitianya mantap, belum tentu. Jangan katakan malam ini orang datang karena Abdul Somad, belum tentu. Karena Abdul Somad, karena panitia, karena para alim ulama, para guru berada dalam qudrat iradat, berada dalam perlindungan ruhnya di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Nabi pun sholat. Nabi sholat bukan somat. Nabi pun sholat di Masjidil Aqsa. Di mana? Dia pandang ke belakang, dia lihat makmumnya Nabi Musa. Nabi Musa jadi imam apa jadi makmum? Nabi Ibrahim jadi imam apa jadi makmum? Nabi Isa jadi imam apa jadi makmum? Semua nabi-nabi menjadi makmum, dan imamnya adalah Nabi Muhammad. Sebelum azan itu dibacakan, assalatu wassalamu alaika ya man asra bi'abdikal muhaiminu laila. Pada malam itu ketika semua nabi-nabi bersolat di Masjidil Aqsa, wa antal imam. Anta, siapa anta di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Yahya, umat Nabi Zakaria, semua umat mesti berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi kalau ada hari ini orang tidak mau mengakui asyhadu anna Muhammadan, hanya sampai Allah saja, asyhadu an la ilaha illallah. Pas disuruh asyhadu anna Muhammadan, nggak mau. Apakah diakui dia? Kata siapa? Tidak diakui di hadapan Allah. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Tunggu sebentar. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di situ? Abdul Somad. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku dalam ayat itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad lahir? Apa kata Nabi Isa? Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi, seorang rasul. Kalau bahasa kampung saya, messenger of God. Ternyata habis makan ikan bakar lancar bahasa Inggris. Ya'ti, akan datang, min ba'di, setelah aku, ismuhu,
namanya Ahmad, ternyata yang datang Muhammad. Katanya yang datang itu Ahmad, kenapa buktinya yang datang Muhammad? Di langit di antara malaikat namanya masyhur sebagai Ahmad, di bumi di antara makhluk di bumi dia masyhur sebagai, namanya siapa? Toha. Namanya siapa? Yasin. Namanya siapa? Al-Fatih. Namanya siapa? Al-Khatim. Namanya siapa? Al-Hami. Namanya siapa? Al-Hashir. Namanya siapa? Al-Aqib. Namanya banyak. Abdul Somad aja namanya banyak. Penceramah kita pada malam hari ini adalah Al-Ustadz Abdul Somad. Di masjid lain penceramah kita malam ini UAS. Orangnya sama, betul? Hebat pengajian di Majelis Al-Khairiyah, yang datang bukan cuma manusia, pesawat pun ikut juga. Anak-anak yang hadir malam ini anak-anak mujahid fisabilillah. Mereka akan menolong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Maulid, Majlis Isra Mi'raj, Majlis Nuzul Quran, Majlis Tahun Baru Hijrah, Majlis Lailatul Qadar, Majlis pemberian nama tasmiyah anak mesti terus diramaikan, karena kalau tidak anak-anak kita tidak akan ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada maulid besok malam, 2 malam, 3 malam akan datang, apakah datang atau tidak datang? Duduk, datang, dengar, diam, ngantuk-ngantuk dikit, tidur lanjutkan. Mengantuk pun tetap dapat pahala, betul? Siapa yang bilang? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang baik, suka sedekah, bangun panti asuhan, menyekolahkan anak yatim dan duafa, duitnya dipakai untuk bangun sumur bor, membelikan baju anak-anak yang tidak punya baju, menyekolahkan anak yang tidak mampu, baik apa tak baik? Tapi dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di akhirat dia akan dibalas Allah? Siapa yang bilang? Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari jalan, tidak jalan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu. Allah tidak mengatakan fala, tapi digunakan falan, nun mati berjumpa dengan ya. Falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang yang rugi. Semua amalnya akan didatangkan. Ini panti asuhan yang kau bangun, ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini janda-janda yang kau bantu, tapi kemudian amalnya habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan tapak tangan, hembus ke wajahnya. Mohon maaf yang terkejut. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, segala amal-amal manusia ini akan didatangkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua amal akan didatangkan, perbuatan baik akan ditunjukkan, dilihat oleh mata kepala. Tapi yang paling menyakitkan adalah perbuatan baikmu tidak bernilai. Kenapa? Karena tidak disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang ramai ini hanyalah majelis bangkai, majelis busuk, majelis berulat, majelis bernanah, majelis sia-sia. Kenapa? Karena setiap majelis yang tidak disebut Nabi Muhammad di dalamnya, maka majelis itu disebut antan najifah. Antan busuk, bau, jifah, bangkai, majelis bangkai. Apakah majelis kita ini majelis bangkai? Kenapa majelis kita tidak majelis bangkai? Karena bolak-balik menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ada orang di rumah kita bernama Muhammad, insya Allah rumah itu tidak menjadi rumah bangkai. Pulang ke rumah nama bapaknya, takut saya nyebut namanya, nanti salah sebut yang lapor saya kena somasi. Jamaah sehat semua? Masya Allah. Saya tadi mau disediakan kursi, kursinya saya lihat tinggi sekali, hampir 2 meter. Kalau saya ceramah duduk di kursi, sementara para habaib kiai duduk di belakang, saya kurang adab. Maka lebih baik saya jadi anak SD yang sedang dihukum berdiri. Tapi Ustaz berdiri kan membelakangi mereka juga. Saya sudah izin, Kiai mohon izin saya maju. Kata Kiai silahkan. Saya sudah angkat tangan, mohon maaf. Jadi jangan sampai nanti kesannya keluar Abdul Somad itu kalau ceramah sombong, angkuh, membelakangi kiai, membelakangi alim ulama, membelakangi ajengan. Kalau aku nggak menghadap ke sana, mau menghadap kemana? Ngadap ke sini. Khodam Al-Hadi Al-Bantani, Ma'had Al-Khairiyah, yang sudah memasukkan anaknya ke Ma'had Al-Khairiyah menjadi pencinta Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Yang selesai acara malam ini dia takut anaknya jadi kafir, murtad, sekuler, ribelar, komunis, ateis, PKI. Takut anaknya menjadi tidak kenal Nabi Muhammad. Setelah itu dia masukkan anaknya ke majelis-majelis ilmu yang mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Maka majelis yang berhasil merubah pola pikir masyarakat. Selesai majelis, selesai maulid, bertambah cintanya, insya Allah. Sudah diceramahi sampai suara Ustadz habis, menggelegar sampai kabel putus, tidak juga bertambah cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Baguslah dia mati. Nggak boleh. Apa pernah Nabi mendoakan orang supaya mati? Ya Muhammad, engkau punya doa makbul, panggillah segala malaikat, mintakan supaya rata musuhmu dengan tanah, supaya mati semuanya. Apakah mau Nabi mendoakan mereka mati? Tidak. Apa kata Nabi? Allahumma di qaumi, berikan mereka yang tidak dapat hidayah, yang jahat, yang nakal, yang lawan, yang kufur, yang musyrik, berikan mereka hidayah. Fa innahum la ya'lamun. Kita doakan yang ngejek-ngejek, yang belum dapat hidayah, mudah-mudahan sebelum mati dia mau bersyahadat. Jangan sampai matinya mati kafir, mati murtad. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah masih menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum nyawanya sampai kalau sudah mati habislah. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat yang masih belum yang belum sakratul maut, maka wajib kita mengajaknya untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Satu hari berapa kali Bilal memanggil asyhadu an la ilaha illallah, datang dia bawa golok ke surau. Begitu jawab azan. Yuk kita pancing sekali lagi. Asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau disebut namanya maka bersalawatlah. Kalau disebut namanya maka ucapkanlah. Orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil adalah ketika disebut namanya dia tidak mau berselawat. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak-banyak zikir. Ada orang yang bingung berzikir karena nggak punya guru, nggak punya mursyid, takut nggak sampai. Apa kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Kalau engkau ragu, maka perbanyaklah solawat, karena solawat pasti sampai. Mungkin zikir tasbihmu tidak sampai, mungkin zikir tahmidmu tidak sampai, mungkin zikir takbirmu tidak sampai, mungkin istighfarmu tidak sampai, tapi yang satu ini pasti sampai, karena di dalamnya kau sebut nama orang yang paling disayangi Allah, yang paling dikasihi Allah. Maka banyak-banyak bersodakoh, kata dia. Sodakoh bagus, banyak-banyak bersodakoh.
Allahumma salli ala sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Rindu tidak dengan Nabi Muhammad? Mata kami tidak layak melihatmu ya Rasulullah, karena mata kami banyak melihat perbuatan dosa dan maksiat. Tangan kami rasanya tak layak bersalamanmu denganmu ya Rasulullah, karena tangan kami banyak melakukan perbuatan dosa. Betul? Boleh jadi kita ini adalah makhluk yang tak layak untuk hidup bersama dia, tapi dia tidak pernah caci maki kita. Dia sendiri mengatakan 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, dia mengatakan ada orang-orang yang tidak bertemu dengan aku, tidak jumpa denganku, tidak melihatku, tidak perang bersamaku, tidak berjihad bersamaku, tapi dia percaya kepadaku dan mereka akan hidup di akhir zaman. Mudah-mudahan yang dia sebut itu adalah kita. Pernah ngeliat Nabi? Nabi palsu? Nabi palsu aja enggak, apa yang asli? Ada orang di akhir zaman tidak pernah melihatku, tidak pernah bersamaku, tidak pernah menyaksikanku, tidak pernah melihat aku khutbah, tapi mereka percaya kepada aku. Walaupun dibakar, walaupun dipotong, walaupun disiksa, dia tetap cinta kepada aku. Mudah-mudahan itu adalah kita. Mereka nanti akan minum dari telaga Haud Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Siapa yang minum di telaga itu, dia tidak akan haus untuk selamanya. Banyak air minum ini. Untuk apa banyak sekali air minum? Somad kan cukup 1 botol. Kenapa banyak sekali? Karena air ini adalah makhluk Allah. Betul? Maka makhluk Allah ini kalau dibacakan zikir dan sholawat, dia merespon. Betul? Siapa yang bilang? Yang bilang orang Jepang. Judul bukunya The Miracle of Water. Water, miracle, miracle. The Miracle of Water, keajaiban air. Setelah diteliti, ternyata air kalau dibacakan zikir, dibacakan sholawat, muncul mulukul segi 6 seperti cahaya. Maka air-air ini berubah dari bentuk aslinya kepada yang lebih mulia berkat zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah di badan kita ini ada air? Ada apa tidak ada? Berapa liter? Meneketehe. Mana ku tahu? Di tubuh manusia paling tidak ada 3 liter air. Selama di badannya itu masih ada air. Darah Pak Ustaz, darah itu air. Mana mungkin darah itu minyak sawit? Kalau darah itu minyak, sudah lama kau mati. Makanya minyak tidak boleh masuk darah. Kalau ada minyak masuk ke darah, namanya apa? Kolesterol. Tapi insya Allah di sini tidak ada kolesterol, karena makanannya ikan. Ustaz kok nyebut ikan dari tadi? Ikan tadi saya makan besar sekali, luar biasa. Tak usah aku ceritakan, nanti menetes air liur jamaah. Di dalam badan kita ini air. Kalau sampai air ini tumpah, darahnya keluar, maka orang itu akan mati kekurangan darah. Maka air darah yang ada dalam badan kita ini merespon positif, mengeluarkan molekul cahaya. Karena apa? Berkat mendengar sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Masuk akal nggak? Kalau ada orang Islam mengatakan nggak masuk akal, orang Jepang saja mengatakan masuk akal dengan teori miracle of water. Kok bisa-bisanya kamu orang Islam tidak percaya? Orang Jepang yang tidak percaya kepada Nabi tapi percaya bahwa doa bisa berpengaruh kepada air, darah, daging. Makanya anak-anak tadi kita doakan, insya Allah yang malam ini hadir di majelis maulid, solawat berpengaruh kepada molekul-molekul darahnya. Istri bapak, suami ibu yang malam ini datang maulid, suaminya nggak hadir, benci sama maulid, nggak suka sama solawatan, nanti pulang, ibu pulang dia sudah tidur, bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, supaya darah-darah dalam tubuhnya berubah menjadi molekul cahaya. Besok subuh dia menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sekali. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berapa kali? 2 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat subuh berapa kali menyebut nama Muhammad? Capek deh. 7 kali guys. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan, sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, 2 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad. Baru sholat subuh, belum lagi qabliyah. Sebelum qabliyah dia tahajud, sebelum tahajud dia sholat sunat taubat, sebelum sholat sunat taubat dia sholat sunat wudhu, sebelum sholat sunat wudhu tidur. Mudah-mudahan dia bersolawat besok pagi insyaallah. Jadi ibu jangan marah-marah. Ini Pak Ustaz, suami saya nggak sholat, rasanya mau buat saya sambal belacan, mau saya sambal aja dia. Oh jangan, nanti kalau dia mati siapa yang menggantikan bapak? Emang kalian mau? Mudah-mudahan yang suaminya belum sholat setelah acara maulid terbuka pintu hidayah jadi sholat. Kan kasihan kita dengan ibu ini, berapa lama dia nikah dengan genderuwo. Pak Ustaz, rumahnya besar, mobilnya mewah, uangnya banyak, sawahnya luas, tapi nggak sholat. Kasihan deh lu, tidur sama babi hutan. Tapi setelah saya tersinggung mendengar ceramah Ustaz, berarti kau nggak sholat. Saya tersinggung Ustaz katakan begitu, berarti kau babi hutan. Jangan tersinggung dengar ceramah saya. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang sakit jantung koroner, mati. Kita doakan yang belum sholat jadi sholat, diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang sudah sholat hadir majelis. Memangnya cukup sekedar sholat kalau kau tidak tahu rukun sholat? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halo, sahkah sholatnya? Batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena dia tidak bersolawat. Kok somat? Sholat batal karena tidak bersolawat. Naik khotib ke atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jamaah Jumat sekalian, bertakwalah kepada Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah komplain, angkat tangan. Pak Ustadz, Pak Bilal, Pak Kiai, Pak Khotib, ada kurang rukun khutbah karena kamu belum mengucap namanya, maka khutbah ini batal. Kalau khutbah batal, solat hari itu berubah dari solat Jumat menjadi solat zuhur. Kenapa? Karena dia lupa bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdoa. Ada orang merasa doanya makbul karena jamaahnya banyak, karena fansnya banyak, karena pecintanya banyak, karena jumhurnya banyak. Angkat tangan tanpa bersolawat. Sampaikah doanya? Doanya mengambang, tidak dibawa oleh malaikat. Kenapa? Karena tidak menyebut namanya. Itulah mengapa sebelum berdoa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal 5 menit lagi aja. 5 menit lagi? Masya Allah, tapi materi-materinya sudah saya sampaikan. Insya Allah semua yang kita lakukan ini karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang hadir ini pencinta Nabi Muhammad? Siap masuk surga dengan Nabi Muhammad? Orang yang rajin maulid, rajin solawat, rajin maulid, rajin solawat tapi nggak sholat, insya Allah kalau dia mati nerakanya ringan setiap hari Senin. Orang yang rajin maulid, senang dengan Nabi Muhammad, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, kalau dia masuk neraka, nerakanya ringan setiap hari Senin. Bingung dia. Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu. Kalau si kafir yang sudah jelas dijamin masuk neraka, siapa itu maksudnya? Tabat syada abi lahabin wa tab. Yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada. Azabnya diringankan setiap hari Senin karena dia senang menyambut kelahiran Muhammad. Karena waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab senang karena punya keponakan baru, adiknya sudah meninggal, namanya Abdullah, diganti Allah dengan anaknya laki-laki. Akhirnya dia sedekah, dibebaskannya hamba sahayanya bernama Suwaibah. Setelah itu saudara kandungnya namanya Abbas bermimpi, "Hai saudaraku Abu Lahab." "Yes brother." "Bagaimana kabarmu sekarang?" "Aku masuk neraka jahanam." "Apakah panas?" "Panas sekali." Dia letakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. "Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah." Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab saja yang dijamin masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad, apalagi yang datang malam ini bersyahadat, bersolawat, cinta kepada Nabi, maka insya Allah semuanya masuk surga. Man qala la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengakui Allah, tidak syirik, tidak musyrik, tidak menduakan Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Rasulullah, percaya kepada Rasulullah, maka dia masuk surga. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya apa enggak percaya? Terserah, enggak percaya enggak apa-apa. Kursi di neraka masih banyak kosong. Ala hazihin niyah, untuk segala niat yang baik, supaya kita istiqomah iman dan Islam, supaya kita tidak mati dalam keadaan kafir, supaya anak cucu kita sampai akhir zaman pencinta Nabi Muhammad, penghafal Quran, mujahid fisabilillah untuk kemuliaan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.